Halo gengs, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sekaligus membahas film yang cukup memancing emosi, di mana film ini menceritakan seorang pria berpedang yang bekerja menjadi pembunuh bayaran. Namun, pada suatu hari, pria itu ingin menjadi orang biasa pada umumnya, hingga kemudian ia mempunyai seorang istri juga anak, akan tetapi hidupnya serba kekurangan. Karena tidak tega keluarga kecilnya itu kelaparan, akhirnya pria tersebut memegang kembali pedangnya setelah beberapa tahun ia kubur. Lalu, kerabatnya mengajak pria itu untuk mencuri emas di suatu tempat. Alangkah terkejutnya ia karena kerabatnya itu menjebaknya. Ternyata kerabatnya itu menyukai istri dari pria tersebut. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari ke ulasannya. Tapi sebelum itu, jika kalian suka dengan channel kecil ini, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Kayak Keren. Jika sudah, yuk gaskeun. Film diawali diperlihatkannya tokoh utama yang bernama Linda Wei yang sedang bergabung dengan aliansi pembunuh bayaran yang disewa oleh Paman Cai Buto untuk menghabisi pembunuh sadis kelas kakap. Yang perlu diketahui, Cai Buto adalah seorang pejabat yang kejam karena meski ia mempekerjakan mereka dengan resiko kehilangan nyawa, tapi ia membayar gaji yang murah alias di bawah UMR. Beberapa tahun sebelumnya, Linda Wei adalah seorang pendekar pedang yang sangat hebat yang berkelana ke satu tempat ke tempat lainnya. Hingga pada suatu hari, ia bertemu dengan gadis cantik yang bernama Wan Yu yang sedang diganggu oleh para penjahat. Hingga dari pertemuan itulah timbul lope-lope di antara keduanya. Kemudian, untuk meresmikan hubungan keduanya, mereka sepakat untuk menikah. Sejak menikah dengan Wan Yu inilah, Linda Wei memutuskan untuk gantung pedang atau pensiun dari dunia persilatan dan menjalani hidup seperti manusia pada umumnya. Akan tetapi, karena tak mempunyai keahlian berdugaan selain berpedang, Linda Wei mengalami kesulitan untuk menafkahi keluarganya, hingga membuatnya terbesit untuk kembali bekerja pada Cai Buto secara diam-diam, agar tak ada yang tahu jika dirinya adalah pendekar pedang, walaupun hal ini bertentangan dengan hati nuraninya. Di tengah susah payahnya mencari nafkah, tiba-tiba Linda Wei dikejutkan seorang pendekar yang bernama Qian Renjan yang mengajaknya bertarung. Qian Renjan yang berambisi menjadi pendekar terhebat terus mendesak dan memaksa Linda Wei untuk bertarung, walaupun sudah ditolak berkali-kali. Akan bisa bertarung dengan Linda Wei, Qian Renjan rela menawarkan sekeping perak agar Linda Wei mau menerima tantangannya, namun tetap pada pendiriannya. Di malam harinya, Linda Wei dan keluarganya sedang makan malam hanya dengan bubur yang sangat encer, dikarenakan mereka sudah kehabisan beras. Lalu, di saat anak istrinya sudah tertidur, Linda Wei yang tak tega melihat keluarganya kelaparan, diam-diam mengambil pedangnya dan pergi untuk menerima tantangan Qian Renjan demi mendapatkan sekeping emas yang dijanjikan sang musuh. Setelah Qian Renjan memberikan perak yang dijanjikan, pertarungan pun dimulai. Meski Linda Wei dengan mudah mengalahkan Qian Renjan, tapi ia tak sampai hati menghabisinya dan membiarkan sang musuh pergi dengan selamat. Keesokan harinya, Wan Yu, istri Linda Wei, tiba-tiba masuk anjing dan tak bisa beraktivitas. Sebagai suami yang baik, Linda Wei yang menghandle pekerjaan rumahnya dan memasak dengan berbagai menu dari hasil penjualan perak yang didapatkan semalam. Tak lama kemudian, mengetahui istri Linda Wei sakit, salah satu rekan seprofesinya yang bernama Lucian segera mengunjunginya dengan membawa makanan. Yang perlu diketahui, di kedatangan Lucian ini bukan semata-mata lillahi ta'ala, melainkan karena ia mencintai istri sang sahabat.
Di malam harinya, Lucian mengajak Lin Dawei untuk merampok emas dari seorang pedagang besar di kota tersebut. Meski awalnya Lin Dawei menolak ajakan ini, tapi ia terpaksa menerimanya, mengingat ekonomi keluarganya yang serba kekurangan. Sebelum menjalankan misinya, Lin Dawei meminta izin kepada sang istri untuk keluar. Lalu, tanpa menghiraukan resiko yang sangat fatal, Lin Dawei bersama teman-temannya berangkat menyerang kediaman pedagang itu yang bernama Warung Mas Diki. Sesampainya di lokasi, terlihat mereka dihadang para pengawal sang juragan. Tanpa banyak bacot, mereka berempat langsung menyerang para pengawal tersebut. Setelah mengalahkan para pengawal Mas Diki, akhirnya mereka berhasil masuk dan menemukan Mas Diki. Akan tetapi, saat Lin Dawei sedang bertarung dengan Mas Diki, tanpa sengaja ia menusuk istri sang juragan. Setelah mendapatkan emas yang mereka cari, Lucian dengan sengaja menghabisi Mas Diki. Keesokan harinya, Lin Dawei mengubur emas yang ia dapatkan dari hasil merampoknya. Setelah sebelumnya sudah dibagi rata dengan keempat rekannya. Sementara istri Lin Dawei merasa bersedih atas perbuatan suaminya yang jelas-jelas melanggar syariat itu. Lin Dawei yang mengetahui kesedihan sang istri tiba-tiba merasa bersalah atas perbuatannya ini. Hingga ia pun bertekad meninggalkan kota tersebut bersama keluarganya untuk menjalani hidup yang normal seperti manusia pada umumnya. Akan tetapi, Lucian yang merupakan inisiator dari perampokan itu diam-diam berencana menjadi pejabat sekaligus menggantikan posisi Mas Diki sebagai pembisnis di kota tersebut. Untuk memuluskan rencananya itu, Lucian menemui Cai Buto dan mengkambing hitamkan Lin Dawei jika dalang perampokan dan pembunuhan Mas Diki adalah kerabatnya itu. Hingga saat Lin Dawei sudah mengubur pedangnya dan bersiap-siap pergi, tiba-tiba ia dicegat oleh Cai Buto berikut aparatnya guna menangkap dirinya. Lin Dawei yang sudah terpojok tidak bisa mengelak dari penangkapan. Terlebih saat Cai Buto menemukan emas yang dikubur Lin Dawei yang merupakan bukti dari kejahatannya tersebut. Di malam harinya, istri Lin Dawei menemui Lucian guna meminta bantuan agar sang suami bebas dari jeratan hukum. Namun, permintaannya ini sia-sia. Bahkan, Lucian mengatakan jika Lin Dawei akan dihukum cambuk dan diasingkan ke Nusa Kambangan selama 10 tahun. Usai menemui istri Lin Dawei, Lucian menemui pendekar pedang yang tak lain adalah Qian Renjan guna menyewanya untuk menghabisi Lin Dawei. Hal ini ia lakukan agar dirinya bisa mendapatkan istri sahabatnya itu. Keesokan harinya, saat Lin Dawei hendak menjalani pengasingan, sang istri mendatanginya dengan membawakan bekal makanan. Istrinya juga mengungkapkan jika dirinya siap setia menunggu Lin Dawei sampai kapanpun. Terlihat Lin Dawei begitu sedih dengan kejadian ini. Terlebih, ia merasa belum sempat membahagiakan keluarga kecilnya itu. Di tengah perjalanan menuju pengasingan, Lin Dawei dikejutkan munculnya Qian Renjan yang siap menghabisinya, hingga membuat kedua petugas yang mengetahui hal ini langsung lari ketakutan. Meski Qian Renjan dengan mudah mengalahkan Lin Dawei, tapi ia tak sampai hati menghabisinya karena teringat jika Lin Dawei pernah membiarkan dirinya hidup dalam pertarungan sebelumnya. Selama Lin Dawei menjalani pengasingan, banyak perubahan di kotanya, di mana Qian Renjan berubah menjadi pendekar terhebat karena sudah tak ada lagi saingannya. Dan yang lebih mengerikan, Lucian menjadi pejabat kejam sekaligus pembisnis yang suka memeras rakyat kecil. Bahkan lebih parah dari Mas Diki. 10 tahun kemudian, terlihat anak Lin Dawei sudah tumbuh dewasa, begitu juga anak Lucian. Karena keserakahan Lucian dalam berbisnis yang mengambil keuntungan terlalu besar mengakibatkan pendekar tak menyukai Lucian yang melampiaskan amarah mereka pada anaknya. Tapi beruntung, Lucian segera datang menolongnya. Dari pendekar inilah Lucian mendapat kabar yang mengejutkan jika Mas Diki, orang yang ia rampok 10 tahun lalu, masih hidup dan akan menuntut balas pada dirinya.
Sementara di sini, setelah 10 tahun menghilang, Mas Diki telah mengatur strategi bersama pasukannya untuk balas dendam pada Lucian. Karena tidak ingin misinya gagal, Mas Diki menyewa Kian Renjan dengan harga mahal untuk menghabisi Lucian dan Lindawei serta istrinya. Sedangkan di tempat lain, Lucian terus merayu istri Lindawei agar mau menerima cintanya. Namun, karena Wan Yu istri solehah, ia menolak ajakan Lucian. Meski sudah ditanggung biaya hidupnya selama 10 tahun. Setelah 10 tahun berlalu, akhirnya Lindawei bebas dari hukumannya. Sesampainya di rumah, ia terkejut melihat putrinya tidak mengenalinya, bahkan mengiranya sebagai gembel. Lalu, betapa terkejutnya Wan Yu melihat Lindawei datang setelah 10 tahun lamanya menunggu. Di malam harinya, saat Lindawei dan keluarganya makan malam, ia terkejut melihat putrinya menampakkan kekecewaan pada dirinya, mengingat 10 tahun ia tak pernah mendapat kasih sayang dari sang ayah. Begitu juga saat Lindawei di atas ranjang, sang istri masih menyimpan kekecewaan pada dirinya, mengingat Lindawei tidak jujur tentang emas yang menyebabkannya dihukum 10 tahun itu. Tidak ingin sang istri kecewa, Lindawei menjelaskan tentang tragedi 10 tahun silam itu. Akan tetapi, ia tak menceritakan yang sebenarnya, jika dirinya telah membunuh orang yang tak bersalah, yang tak lain adalah istrinya Mas Diki. Di pagi harinya, tanpa disengaja, Lindawei bertemu dengan Lucian yang sudah menjadi pejabat dan pembisnis tajir di kota tersebut. Di tengah asiknya mengobrol, Lindawei terkejut saat Lucian menyebut Kian Renjan, orang yang pernah mau menghabisinya 10 tahun lalu itu. Bahkan, Lindawei sempat curiga jika Lucianlah yang membayar Kian Renjan untuk menghabisi dirinya. Namun, karena Lindawei sudah mau bertobat, ia tidak mau memperpanjang masalah ini. Kemudian, sesampainya di rumah, Lindawei dikejutkan seorang pemuda bernama Asian yang tak lain anak dari Lucian, di mana kedatangannya ini untuk meminta Lindawei mengajarinya pedang agar bisa melindungi orang-orang yang dicintainya. Di tempat lain, terlihat Mas Diki dan Kian Renjan melancarkan misi balas dendamnya, dimulai dengan menghabisi Ling Pei, salah satu dari keempat teman Lindawei 10 tahun lalu. Tak hanya itu, Mas Diki membuat pengumuman yang berisi ancaman kepada Lucian dan Lindawei. Kemudian, salah satu anak buah Lucian mendatanginya yang melaporkan jika Mas Diki dan Kian Renjan sudah menghabisi Ling Pei. Karena tidak mau kehilangan jabatan dan hartanya, Lucian berinisiatif menyewa pendekar andalannya yang tak lain adalah Lindawei dengan imbalan berkeping-keping emas. Namun, Lindawei yang sudah ingin bertobat menolak tawaran itu, meski berulang kali Lucian memaksanya, hingga Lucian mengingatkan Lindawei jika dirinya lah yang membunuh istri Mas Diki. Mendengar hal ini, istri Lindawei sangat kecewa dan mendukung Lucian, menyuruh sang suami mempertanggungjawabkan perbuatannya pada Mas Diki. Bahkan juga menjelaskan jika dirinya tidak sudi mempunyai seorang suami pengecut. Keesokan harinya, Lucian mengumpulkan massa dan membuat sayembara. Siapapun yang bisa menghabisi Mas Diki dan Kian Renjan, maka ia akan diberikan hadiah berkeping-keping emas. Tanpa ia sadari, di hadapannya terdapat anak buah Mas Diki yang bernama Tono. Mengetahui rencana Lucian ini, malam harinya Tono bersama pasukannya menyusup ke rumah Lucian untuk mencari emas yang dijadikan hadiah dalam sayembara tersebut. Namun, aksinya berhasil digagalkan Lucian dan menjeblosannya ke dalam penjara. Lucian yang belum yakin dengan pasukannya mencoba masuk ke dalam sel tahanan dan mengajak Tono kerjasama untuk menghabisi Mas Diki dengan emas yang melimpah. Mendengar tawaran yang menggiurkan ini, Tono menyetujuinya dan bergabung dengan pasukan Lucian guna menyerang markas Mas Diki di malam hari. Akan tetapi, pasukan Lucian yang dipimpin Asep mengalami kekalahan. Usut punya usut, ternyata Tono melakukan pengkhianatan pada Lucian. Kekalahan ini membuat Lucian semakin takut berhadapan dengan Mas Diki, mengingat pasukannya sudah sirna. Ia pun berniat pergi ke tempat yang jauh untuk menjalani hidup yang lebih aman. Yang mengejutkan kita semua, ia mengajak paksa istri Lindawei untuk pergi bersamanya. Karena Wan Yu terus menolak ajakannya, akhirnya Lucian memaksa istri sahabatnya itu untuk memuaskan cacingnya sampai lemas. Tanpa ia sadari, di atas rumah tersebut, Lindawei sedang berlatih pedang dengan Asian. Lalu, betapa terkejutnya Asian melihat sang ayah melakukan bobol paksa pada celengan yang sudah dianggap bibinya itu.
Kemudian, dengan tenang, Lin Dawei menyuruh istri dan ASEAN keluar dari rumah tersebut. Lalu, tiba-tiba di situasi terdesak inilah, akhirnya Lucian berterus terang pada Lin Dawei jika dirinya lah yang menjebaknya untuk diasingkan 10 tahun lalu. Tak hanya itu, Lucian juga menjelaskan kemanapun ia pergi, Mas Diki akan terus mencarinya. Mendengar hal ini, Lin Dawei hanya bisa pasrah, bahkan mengizinkan Lucian untuk membawa anak dan istrinya demi keselamatan mereka. Akan tetapi, istrinya masuk ke dalam dan mengatakan jika dirinya tetap akan bersama dengan Lin Dawei apapun yang terjadi. Istri idaman gue ini mah. Singkat waktu, Ling Er yang tak lain anak Lin Dawei memutuskan pergi bersama ASEAN dan Lucian ke tempat yang aman. Sedangkan Lin Dawei yang ditemani sang istri menetap di kota tersebut guna menghadapi Mas Diki. Untuk mempersiapkan pertarungannya, Lin Dawei kembali mengambil pedangnya yang sudah ia kubur selama 10 tahun. Sementara di sini, Mas Diki dan pasukannya sudah semakin dekat menuju rumah Lin Dawei. Sementara itu, ASEAN yang mengkhawatirkan keselamatan Lin Dawei memutuskan memutar balik untuk membantu sang guru menghadapi Mas Diki dan pasukannya. Karena mengkhawatirkan kondisi ASEAN, Lucian akhirnya juga memutuskan menyusul anaknya tersebut. Kembali pada Lin Dawei, di saat dirinya menuju medan peperangan, sang istri hanya melihat kepergiannya sembari berdoa agar suami pulang dengan selamat. Mas Diki yang ditemani Qian Renjan berikut pasukan lainnya sudah siap menghancurkan Lin Dawei yang tak lama kemudian ditemani ASEAN. Di tengah ganasnya Lin Dawei melawan pasukan musuh, Mas Diki menyuruh Qian Renjan untuk turun tangan. Namun, Qian Renjan menyuruh Mas Diki bersabar sampai Lin Dawei selesai bertarung. Mas Diki yang sudah kebelat emosi mengambil pedangnya untuk menusuk Lin Dawei dari belakang. Tapi tiba-tiba Qian Renjan menusuk Mas Diki karena sikapnya tidak menunjukkan seorang pria sejati. Sedangkan ASEAN yang kewalahan menghadapi Tono tiba-tiba diselamatkan Lucian yang berhasil menghabisinya. Akan tetapi, tak lama kemudian Lucian berhasil ditusuk Qian Renjan, begitu juga dengan ASEAN. Melihat kerabat dan muridnya modar, Lin Dawei yang menyala abangku langsung menyerang Qian Renjan. Akhirnya, mereka berdua sama-sama modar dalam pertempuran ini. Di saat posisi tak berdaya ini, Lin Dawei berusaha mendekati sang istri untuk meminta maaf atas kesalahan yang pernah ia lakukan pada dirinya dan mengatakan film pun tamat.